Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurban. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tutorial penggunaan KineMaster. Ada 3 tools yang wajib teman-teman ketahui supaya hasil proses editing menjadi lebih maksimal dan kualitasnya bisa lebih pro. Ikuti tutorial berikut ini. Langkah pertama, kita buka KineMaster. Kemudian kita pilih rasio 16:9 yang landscape, dan kita berikutnya kita lakukan penambahan file-file video yang akan kita edit. Nah, pada kesempatan kali ini ada paling tidak 3 tools yang ingin saya tutorialkan pada kali ini, yaitu yang pertama adalah memperbesar volume, kemudian yang kedua melakukan penyesuaian video, dan yang ketiga adalah kita edit audionya sesuaikan dengan video-video yang telah kita tambahkan tadi. Nah, teman-teman sekalian, ini penting kita lakukan untuk melakukan editing video karena banyak video-video kita yang belum maksimal, sehingga kita perlu melakukan proses editing kali ini. Setelah semua file video kita masukkan ke timeline, kemudian kita drag ke bagian paling kiri, pojok paling kiri, sampai kursornya berada di posisi yang paling kiri. Nah, pertama kita tambahkan volumenya menjadi 150 ya. Jadi semua file video yang telah kita tambahkan ke timeline, kita tambahkan atau tingkatkan volumenya menjadi 150, karena kadang-kadang volume video yang telah kita record atau yang telah kita rekam itu kadang-kadang tidak maksimal suaranya. Jadi kita perlu menambahkan proses editing audio dengan menambahkan volume menjadi 150. Sebagai catatan, jangan sampai maksimal menjadi 200, karena biasanya kalau 200 itu volumenya menjadi pecah. Jadi di speaker kita terdengar suaranya itu tidak bagus terdengar, dan biasanya itu menjadi kurang bagus untuk kita dengar sama-sama. Setelah proses penambahan volume rata-rata menjadi 150, berikutnya adalah kita melakukan penyesuaian terhadap warna atau pencahayaan. Di sana bisa ada warna kontras, kemudian ada glare, kemudian ada highlight, dan seterusnya. Kita menyesuaikan itu supaya video kita terlihat lebih jernih, terlihat lebih profesional. Di penyesuaian warna video ini, kita diarahkan ada kecerahan, kemudian kontras, kemudian saturasi, dan banyak tools-tools yang bisa kita mainkan untuk menghasilkan video atau kualitas gambar video yang maksimal. Nah, hal yang sama kita lakukan juga untuk seluruh file-file video yang kita anggap mungkin belum terlalu maksimal hasil recording kita, sehingga kita perlu mengatur atau menyesuaikan warna-warna atau pencahayaan sehingga kualitas video menjadi lebih maksimal. Jadi pada intinya, untuk penyesuaian ini teman-teman bisa menggunakan tool-tools yang ada ini, misalnya kecerahan, kontras, saturasi, sampai kemudian
menjadikan video menjadi buram atau blur, itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau kadang-kadang sudah pas misalnya, baru kemudian kita checklist. Nah teman-teman, tadi kita di Banggis, sekarang kita di tanaman duren. Kita lihat juga tanaman duren ini juga mulai terserang oleh karat daun ya. Nih. Bisa dilihat bagaimana karat daun ini menyerang berbagai macam jenis tanaman. Jadi kayaknya dia Nah, kali ini saya menyesuaikan kecerahan itu, misalnya dikurangi menjadi 20, kemudian kontras ditingkatkan menjadi 20, kemudian saturasinya ditingkat menjadi 20, sehingga kualitas rekaman video yang telah diambil di lapangan bisa lebih jelas dan lebih cerah warnanya. Ya, kalau kita lihat wajah ini terlalu pucat, misalnya kita tingkatkan saturasinya sehingga wajah kita tidak terlalu pucat. Kalau misalnya pada saat pengambilan video di lapangan kita kurang maksimal. Jadi di KineMaster ini, tools ini sangat berguna, teman-teman sekalian, sangat berguna karena kita bisa memaksimalkan hasil recording kita sehingga video yang kita hasilkan betul-betul maksimal dan menjadi kualitas yang setara dengan kualitas pro. Teman-teman, tadi kita di Banggis, sekarang kita di tanaman duren. Kita lihat juga tanaman duren ini juga mulai terserang oleh karat daun ya. Nih, ya, bisa dilihat bagaimana
Berikutnya adalah dengan melakukan editing pada pan zoom. Jadi kita bisa meningkatkan atau melebarkan video kita, gambar video kita dengan mengedit melalui pan and zoom ini. Jadi misalnya kita drag gambarnya menjadi ekstrim seperti ini. Kemudian nanti pada saat pengakhiran dari pan zoom ini, kita misalnya sesuaikan. Jadi dia akan lambat laun akan mengecil sesuai dengan rekaman awal dari video kita. Jadi pan and zoom ini fungsinya adalah untuk menjadikan video kita tidak terlalu kaku, teman-teman sekalian, sehingga kita yang melihatnya pun menjadi lebih enjoy. Teman-teman sekalian, nah, teman-teman sekalian, kadang-kadang kita kalau di televisi itu kan ada suara seperti anak kecil atau misalnya suara yang disamarkan. Nah, kita bisa menggunakan pengubah suara ini. Misalnya saya ambil yang model chipmunk ya. Jadi suaranya menjadi kecil. Ini kita temukan lagi penyakit karat. Ya, kita belum bisa memastikan apakah ini disebabkan oleh karat daun atau menyelaga atau jamur lain, tapi secara kasat mata kita bisa melihat. Nah, itu suaranya menjadi suara anak kecil ya, teman-teman sekali. Biasanya itu kalau misalnya di televisi kita bisa merubah suara menjadi anak kecil, kemudian bisa merubah suara menjadi orang besar. Atau menjadi suara orang dewasa. Misalnya kita ambil contoh suara laki-laki ya. Kita pergi ke perubahan suara, kemudian kita ambil suara laki-laki. Oke teman-teman sekalian, inilah hasil dari inokulasi kita 5 hari yang kemarin. Kita lakukan inokulasi pada hari. Kalau bassnya terlalu besar, kita bisa pergi ke perubahan pengaturan suara dengan mengklik video, kemudian kita penyesuaian, kemudian kita arahkan ke keseimbangan equalizernya, dan kita pilih pelemahan bass misalnya. Ada jamur lain yang bukan jamur
Ya teman-teman sekalian, 3 tools yang saya kira jarang kita gunakan, tapi bisa menghasilkan kualitas video yang maksimal sehingga setara dengan proses editing profesional. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat agar kita bisa memaksimalkan penggunaan KineMaster ini. Terakhir, sebagai bonus saya berikan bagaimana kita bisa mengedit tinggi rendah audio atau suara musik latar dengan menggunakan tools volume upload. Jadi di sini kita tambahkan ya, di mana kita akan menaikkan volume, di mana kita akan menurunkan volume. Tinggal kita arahkan pada detik keberapa kita ingin menaikkan volumenya, atau di menit keberapa kita akan menurunkan volumenya. Jadi teman-teman pergi ke upload volume, kemudian klik tambah, dan tinggal diatur kira-kira seberapa besar volume yang akan kita gunakan untuk suara latar atau suara musik background yang ingin kita jadikan sebagai audio video kita. Nah teman-teman sekalian, demikianlah proses tutorial dengan 3 tools. Yang pertama adalah meningkatkan seluruh volume video menjadi 150. Kemudian kita melakukan penyesuaian terhadap warna dari kualitas video kita menjadi cerah, kontras, saturasinya kita atur semua. Kemudian kita gunakan pan and zoom untuk menjadikan video lebih menarik. Dan yang terakhir, bagaimana kita menggunakan upload volume ini agar kualitas latar audio kita atau latar musik kita bisa sesuai dengan kualitas video utama dari video yang telah kita edit. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, berikan like, komen, dan silakan di-share apabila tutorial ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada tutorial-tutorial berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.